Sobat GPIB yang terkasih, selamat malam. Salam jumpa kembali bersama saya, Pendeta Yuliana Wilhelmina Nenohai, dalam program Night Call GPIB hari ini 23 Juni 2024. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, apa kabarnya? Semoga kita berada dalam kondisi yang sehat. Namun bagaimanapun kondisi kita kini, kiranya kita terus beriman dan berpengharapan kepada Tuhan yang pertolongan dan kasih-Nya tidak pernah terlambat dan tidak pernah usai. Baiklah, mari kita siapkan bacaan renungan kita di malam hari ini dari Injil Lukas pasal 12 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Masuk dalam perenungan firman, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan perjumpaan di malam hari ini. Kini kami akan bersama merenungkan firman-Mu ya Bapa. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, baik anak-Mu yang berbicara dan setiap kami yang mendengarkan. Agar firman-Mu sungguh-sungguh bertumbuh dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu menolong kami menjadi orang yang mengimani dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21 menyatakan demikian. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan? Dan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB, menabung itu penting. Dewasa ini, dalam situasi ekonomi yang kian sulit, kita bisa melihat sangat banyak konten edukasi finansial, mengajarkan tentang dana darurat, dana sosial, dana pendidikan, dana kesehatan, ya, cara menabung untuk dana-dana tersebut, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa menabung memang penting. Malam hari ini, bacaan kita tentang seorang kaya yang berencana untuk menabung karena ternyata dia diberkati luar biasa, terkhususnya di dalam tanah atau ladangnya menghasilkan berkat yang berkelimpahan. Sehingga orang yang kaya raya ini menjadi cemas karena dia kekurangan tempat untuk menampung hasil kekayaannya itu. Sehingga dalam bacaan ini dia berencana untuk melakukan renovasi pelebaran lumbung. Dia berkata begini, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Ya, dia membangun sebuah angan-angan, dia membayangkan bahwa akan begitu tenang ketika semuanya ini tertampung dengan begitu banyak. Jiwaku bersenang-senanglah ya, makanlah, minumlah, beristirahatlah, dan bersenang-senanglah. Bagaimana dia membayangkan suatu kehidupan yang akan tenang, akan nyaman, dan begitu kokoh ketika dia berhasil untuk menimbun harta kekayaannya. Atas sikap orang kaya ini, Yesus menyebutnya sebagai orang bodoh. Kenapa demikian? Apakah Yesus anti terhadap orang kaya atau terhadap orang yang menabung? Tentu tidak. Tetapi ketika dia menyandarkan kehidupannya terhadap kekayaannya, itu menjadi sebuah kebodohan. Kenapa? Yang pertama, kekayaan itu bersifat labil atau tidak stabil. Dia bergantung kepada banyak hal. Saham, produksi dan konsumsi, nilai rupiah, persaingan, kemajuan teknologi, dan banyak hal. Kita menyaksikan perusahaan besar yang sempat menguasai pasar baik puluhan tahun atau dalam kurun waktu tertentu bangkrut, baik tutup atau diakuisisi. Sariwangi, BlackBerry, Sony Ericsson, dan seterusnya. Ini membuktikan bahwa
kekayaan itu begitu rapuh, begitu tidak stabil, begitu labil sehingga tidak bisa menjadi tempat untuk menyandarkan ketenangan hidup. Yang kedua, kekayaan itu tidak kekal, bisa rusak, bisa hilang, dicuri. Baik kekayaannya, baik juga pemilik kekayaannya, tidak kekal dan juga tidak abadi. Yang ketiga, sahabat GPIB terkasih, orientasi hidup yang mengandalkan kekayaan sebagai tempat menyandarkan masa depan dan ketenangan jiwa sangat beresiko membawa orang jatuh di dalam kehidupannya, dalam kehidupan berimannya, dan melepaskan kepastian keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan. Rasa tamak membuat orang korupsi, menimbun harta bagi dirinya tanpa mempedulikan kemiskinan orang lain. Rasa tamak membuat orang mensabotase kekuasaan, menginginkan sesuatu yang abadi untuk dirinya atau untuk relasinya, dan mengabaikan kesulitan orang lain. Rasa tamak membuat orang berlaku tidak adil, berlaku tidak jujur, dan semakin terperosok mengejar obsesi untuk kaya, sehingga semakin terperosok di dalam dosa. Pada saat yang sama, kematian ialah sebuah kepastian. Uang tidak pernah bisa menyogok kematian supaya pergi dan tidak kembali-kembali lagi. Kematian akan menghampiri setiap orang. Dan di dalam Kristus diberikan jaminan keselamatan. Tidak saja diberkati hidupmu sekarang, tetapi diberkatilah perjalanan kehidupanmu bahkan setelah engkau mati. Jadi sahabat GPIB yang terkasih, ketika kita menyandarkan kehidupan pada kekayaan yang temporer, yang labil, dan tidak menyelamatkan itu, dan pada saat yang sama malah melepaskan keselamatan daripada Kristus, meninggalkan Kristus atau tidak mau hidup di dalam firman Tuhan, maka itu disebut kebodohan. Maka renungan kita di malam hari ini mengajak kita untuk yang pertama, ingat dan imani selalu bahwa tangan Tuhan yang kuat dan penuh kasih ialah tempat utama kita menyandarkan semua harapan dan apa yang kita bangun pada hari ini. Sandarkan kehidupan kita di dalam tangan pengasihan Tuhan yang kuat, yang tidak dipengaruhi oleh apapun dan tidak akan pernah mengkhianati kehidupan kita. Kasihnya abadi, kasihnya teruji. Yang kedua sahabat GPIB terkasih, renungan ini ialah sebuah panggilan untuk hidup dalam keugaharian. Ugahari bukan hidup miskin, tetapi ugahari ialah bagaimana belajar untuk hidup di dalam rasa cukup. Mari kita belajar minta pada Tuhan, tidak saja hikmat yang menjadikan kita kaya, tetapi juga hikmat untuk mengenali rasa cukup. Ketika kita mengenali rasa cukup di dalam kehidupan kita, maka kita akan mensyukuri apa yang kita terima. Kita bersuka cita saat menerima. Dan pada saat yang sama, kita juga bisa mengenali apa yang harus kita beri dalam berbagai kelimpahan berkat yang Tuhan berikan pada kita. Kita bersuka cita dalam menerima, dan kita suka cita dalam memberi. Mengenali rasa cukup juga bisa menolong kita untuk terhindar dalam berbagai bentuk sikap hidup yang dipengaruhi oleh ketamakan. Kita bisa terhindar dari berbagai kejahatan-kejahatan, ketidakadilan, penipuan, dan berbagai kecurangan-kecurangan lain ketika kita percaya bahwa berkat yang kita terima ialah sungguh cukup bagi diri kita. Bahkan kita bisa mengelola untuk menjadi saluran berkat mencukupi kehidupan orang lain. Yang ketiga, sahabat GPIB terkasih, belajarlah untuk melihat kekayaan atau kelebihan sebagai cara Tuhan merangkul kita di dalam pelayanan. Kelebihan kita ialah panggilan pelayanan dari Tuhan. Kelebihan di dalam finansial atau kaya harta, kaya waktu bagi yang masih muda, atau yang mungkin pensiunan yang sudah tidak begitu sibuk dalam pekerjaan, kaya dalam pengalaman hidup, kaya di dalam pengalaman iman, kaya di dalam relasi, kaya di dalam ide, kaya di dalam pengetahuan, dan seterusnya. Kekayaan ini adalah sebuah jalan kita untuk kita persembahkan pada Tuhan, untuk melayani Tuhan.
di dalam pelayanan, ketika kita setulus-tulusnya memberi, ketika kita melepaskan apa yang kita miliki dan menyandarkan hidup kepada Tuhan, kita tidak akan kehilangan. Sebaliknya, kita akan bertambah kaya di hadapan Tuhan, kaya dalam kasih, kaya dalam kemurahan hati seperti jemaat Makedonia, kaya dalam pelayanan sukacita, kaya dalam kebaikan, keadilan, kebenaran, kaya dalam pengalaman iman, kaya dalam pengendalian diri, dan seterusnya. Dan untuk ini, sahabat GPIB, kerjakanlah sekarang. Target nanti membuat kita cenderung menunda banyak hal. Nanti sudah cukup baru saya membantu atau memberi. Nanti tidak sibuk baru saya pelayanan. Nanti tunggu Natal baru kita perbaiki relasi yang rusak ini. Jika dalam harta dunia kita ingin segera kaya, maka jika di dalam harta surgawi atau kaya di hadapan Tuhan, jadilah orang yang bersegera. Karena kaya di hadapan Tuhan, menghidupi keselamatan itu ialah sesuatu yang memberikan kehidupan yang lebih abadi dan jaminan pasti bagi kita. Kerjakan bagian pelayanan kasih kita, terlebih dalam kelebihan kita, mulai dari hari ini atau segerakanlah. Sehingga saat beristirahat malam ini atau menjalani hari esok, jiwa kita sungguh-sungguh tenang. Kita bisa mengimani dan berkata pada diri kita, hari ini saya sudah bertumbuh dan bertambah dalam segala hal yang baik sesuai kehendak Tuhan. Saya menerima cukup dan saya sudah memberikan bagian saya. Biarlah kita belajar untuk menikmati segala berkat sebagai jalan atau ruang kita melayani Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk perjumpaan kami pada saat ini dan perenungan yang boleh kami dengarkan. Ajarlah kami untuk tidak saja menjadi pemberita atau pendengar, namun menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah kami mensyukuri berbagai kelimpahan berkat yang Tuhan boleh izinkan kami miliki. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan menyandarkan kehidupan kami kepada Tuhan. Ajarlah kami dan berikanlah kepada kami hikmat untuk senantiasa mencukupkan diri kami dalam seluruh berkat yang boleh kami terima dari Tuhan. Dan biarlah untuk apa yang kami miliki, ajarlah kami untuk mempersembahkan ini kepada Tuhan. Bahwa semua yang lebih yang kami miliki sesungguhnya adalah sebuah rangkulan Allah bagi kami untuk masuk dalam ruang pelayanan. Kami mohon Tuhan berkatilah kami pada istirahat malam hari ini. Untuk segala sesuatu yang kami syukuri, masih kami doakan menjadi perjalanan panjang dalam pergumulan iman kami. Tuhan tolong kami. Kami masih mengambil pekerjaan, bagian pekerjaan kami di malam hari ini kami kerjakan. Berikan kami sehat dan sukacita. Tolong tuntun dan berkatilah kami Tuhan. Pribadi kami, keluarga kami yang bersama dengan kami atau jauh daripada kami. Pekerjaan kami, persekutuan kami, lingkungan bermasyarakat kami, dimanapun Allah mengutus kami, tolonglah kami, agar kami sungguh-sungguh mempersembahkan diri kami untuk pelayanan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, kami naikkan doa ini dengan penuh iman, kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian perjumpaan kita dalam Night Call pada malam hari ini. Sahabat GPIB terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa.